Kita akan bicara tentang sebuah tema yang berjudul Unshakable, bagaimana kita menjadi satu pribadi yang tidak tergoyahkan, ya. Tidak tergoyahkan, unshakable. Maka kita akan membuka Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Saya akan bacakan buat kita. Ini adalah peristiwa Stefanus. Bersama-sama sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tangguhkanlah dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu ia meninggallah ia. Teman-teman, ketika berbicara kisah ini, apakah di dalam kisah ini berbicara bahwa yang terpenting adalah kematian Stefanus? Karena di dalam tradisi kekristenan, teman-teman, ada satu spiritualitas yang bernama spiritualitas kemartiran. Bagaimana spiritualitas itu kita memfokuskan diri dari pengorbanan kita, keberanian mati untuk pekabaran Injil, mati untuk Tuhan. Apakah memang fokus daripada hal ini adalah kematian daripada Stefanus, sehingga kita dipanggil seperti Yesus ataupun seperti Stefanus untuk berani mati demi apa yang kita yakini, saudara-saudara. Tapi ada pertanyaan yang lain, apakah memang kekristenan sebetulnya diundang untuk menjadi martir-martir? Ya, kata martur ya, nanti kita lihat nggak selalu artinya mati, oke? Tapi kita sering melihat Christianity itu adalah orang yang rela mati demi Kristus, ditolak dan dibunuhin orang di dunia. Tapi ini menjadi masalah buat saya. Mengapa? Karena kadang-kadang kita sekarang nggak dibunuhin, kan, betul kan? Siapa yang bunuhin kita? Maka kita berusaha cari cocok-cocokan. Iya sih nggak dibunuhin, tapi ditolak teman kerja karena gue Kristen, ya kan? Oh, karena gue beda value-nya maka ditolak. Kita gampang sekali, teman-teman. Jangan-jangan, tidak selalu, memang bisa kita mengalami penolakan. Jangan-jangan kita terlalu kegeeran. Karena kita merasa terpisah dari dunia, kita dapat sesuatu yang indah yang gak dingertiin orang dunia, sehingga ketika ditolak kita gampang, oh memang ini adalah martir. Celakanya kalau cari-cari, betul gak? Cari-cari supaya ditolak. Dan di sini saya melihat kita bisa memiliki mentalitas Kristen yang play as a victim, ya. Kita kan memang Kristen pasti ditolak. Jadi kalau ditolak di tempat kerja wajar, ditolak di tempat sekolah wajar, tempat bisnis wajar karena kita Kristen. Dan Tuhan sudah mengatakan bahwa kita itu strangers dari dunia ini. Kita warga kerajaan surga, bukan dunia ini. Hati-hatinya adalah mungkin kita nggak sadar diri, jangan-jangan emang kita itu ngeselin. Nanti maksud saya, teman-teman, ngeselin sih orang Kristen sih, males banget, ngerasa ditolak-tolak, nggak ada yang bunuh lu, nggak ada yang aniaya, cuma lu mikirnya kok nggak pinter gitu loh. Pertanyaan gua nggak lu jawab pakai pokoknya lu percaya, pokoknya ini yang bener, karena Alkitab selalu bener, ya. Lu gak menerima keraguan, ini masalahnya. Banyak orang Kristen play as a victim karena dia adalah tolak, karena dicocok-cocokin sama Alkitab. Banyak kan tertolak sampai di Rajam Batu. Kita harusnya sampai belum di Rajam Batu kan. Rajam Batumu sendirimu sendiri gitu ya. Tapi ini masih mending ya. Masih mending daripada orang-orang Kristen yang ngata-ngatain orang neraka lu kalau gak mau percaya apa yang gua percayain. Itu lebih parah sih bagi saya, karena dia lebih victim. Kalau ini ya udahlah gua. Tapi hati-hati, di balik itu sebetulnya kita ini ada yang wrong dengan diri kita, ya. Saya ketemu satu anak muda, dia sampai akhirnya down, depressed karena dia bertumbuh di dalam keluarga Kristen, aktif sejak kecil sekolah Kristen, tapi setelah dia lewat remaja, otak manusia itu berkembang sehingga dia mulai berpikir independen dan dia mulai banyak pertanyaan di gereja. Dan ketika dia bertanya sama orang-orang di gereja, sama pendeta, akhirnya banyak hamba Tuhan, ada beberapa hamba Tuhan yang nggak jawab, sampai keluar dari satu kata hamba Tuhan itu mengatakan ini, jangan-jangan lu belum lahir baru lu. Lu belum diselamatin lu. Dan dia jadi bingung, bener gak gue diselamatin? Gimana gue tahu diselamatin? Jangan-jangan bener. Dan begitu itu membuat dia sampai depresi dan akhirnya di konseling, teman-teman. Ya, karena nggak bisa jawab. Ya, jadi dalam hal ini pertanyaan saya, apakah memang kekristenan mengajarkan spiritualitas kemartiran, bahwa kita harus mati untuk dunia ini, mati untuk mengabarkan Injil, dan mati itu sebagai sebuah standar bahwa kita rohaninya tinggi? Ini problem, ya. Bukan berarti yang mati semua pasti tinggi, tapi kita beberapa tahun lalu digeliti dengan sebuah film. Teman-teman tahu film ini? Ya. Tahu? Siapa yang udah nonton yang katakan?
silent. Saya baca novelnya sebelum film ini muncul. Film ini udah dibuat berkali-kali, ini versi terakhir. Silent, dari seorang Kristen Jepang yang bernama Susaku Endo menulis buku karena melihat orang-orang Kristen ketika datang ke Jepang, ya, itu tidak melihat budaya, tidak mau mengerti, tapi seperti penjajah yang menghilangkan tradisi dan benar-benar menggantikan tradisi lokal sampai orang-orang di sana itu dilepaskan dari akarnya, ya. Dan konteks film ini adalah Katolik Portugis yang sebetulnya akhirnya orang-orang Katolik ini diusir dari Jepang dan bahkan disiksa, dibunuhin, ya, karena waktu itu ada perjanjian dagang dengan Belanda kalau tidak salah, berkaitan dengan politik ekonomi. Akhirnya Kristen yang masuk, ya, ngerti ya maksud saya di sini, ya. Ada political power, ekonomi, sosial di situ. Dan di sini banyak orang-orang Katolik yang disiksa pastornya. Salah satunya adalah Rodriguez. Dan di sini saya baru mengerti, ini penulis ini hebat. Rodriguez itu nggak mau nyangkal Tuhan, karena mereka disiksa supaya nyangkalin Tuhan. Dan ternyata Rodriguez ini ketika dia disiksa, maksudnya hampir mati menyangkali Tuhan, dia jujur sama hatinya. Dia ngomong gini, aku merindukan jadi martir. Kenapa? Karena kalau sebagai pemimpin umat aku menyangkal malu banget, betul gak? Kita kadang-kadang gitu kan, kita malu banget, bukan karena kita cinta Tuhan, kita karena kalau hidup gini kan gue pelayanan gitu kan, gue malu banget. Dia jujur, dan dia mau ngomong apa? Sebagai pemimpin umat malu aku jika nyangkal, aku gak boleh nyangkal, ini masalah pride. Jadi orang yang martir itu bisa karena pride, saudara-saudara. Jadi tidak selalu martir, tidak semua martir pride, ya, please. Jadi kita harus bijaksana. Kok Johan ngomong, ya, martir itu pride, jadi kita gak perlu martir, pokoknya enak-enak aja hidup bersama Tuhan. Nggak itu, maksudnya bisa. Dan dia ngomong apa? Sedihnya ketika aku nyangkal itu repot. Begitu nyangkal, berita penyangkalanku akan tersebar Eropa, gue gak bisa pulang. Gue pulang sebagai pecundang yang kalah perang. Jadi dia bergulat. Dan akhirnya dia bilang, nanti aku pulang ke Eropa sebagai pecundang. Karena itu apostasi itu penyangkalan, pengkhianatan, menjadi cemoohan dan tertawan. Kematian lebih ringan daripada penyangkalan. Karena apa? Dia dibuat gak boleh mati sama Jepang. Jadi dia gak boleh mati karena dia harus nyangkal. Tapi Jepang tahu kalau gue siksa lu gak bakal nyangkal, lu akan song-song kematian itu tuh. Kenapa? Kematian lebih enak daripada gue nyangkalin. Kalau nyangkalin gue udah gak bisa pulang, gue malu sebagai orang Kristen, gue gak hero lagi, gue mempermalukan Tuhan. Itu masalah ego dan kebanggaan. Jadi teman-teman, martir itu dia selalu rohani. Apakah martir tujuannya? Bukan berarti setelah ini gak ada yang punya spirit martir. No, bukan itu teman-teman. Emang Stefanus waktu kabar ini, gue siap martir, gue sengaja ngelawan tuh Yahudi supaya gue mati. Emang gitu? Gila itu Stefanus. Saya yakin sampai terakhir dia berdebat, dia belum tahu dia bakal mati atau enggak, betul? Dia tahu siksaan, dia tahu penganiayaan, tapi sebelum Stefanus belum ada yang mati. Dari rasul-rasul, betul ya? Dianiaya, mungkin ada tapi tidak dicatat di Alkitab, sehingga dia mungkin belum percaya bahwa dia bakal mati tuh. Dia gak cari mati teman-teman ya. Jadi kekristenan gak ngajarin kita nyari mati. Martir itu sebagai sebuah kenyataan, bukan pencarian atau obsesi. Ya, obsesi. Apalagi kalau gak cinta sama diri. Wah, martir lebih enak, gue udah gak cinta diri, gak disayin orang tua, keluarga gitu. Begitu martir gue dicatat di dalam sejarah, ada Johan martir di Indonesia gitu ya. Lebih terkenal teman-teman. Jadi ini sesuatu yang penting. Ini pertanyaan saya, film ini luar biasa sebetulnya. Akhirnya Rodriguez menyangkali dengan cara ada fumia. Fumia itu adalah artefak gambar-gambar wajah Kristus di benda-benda tertentu. Kalau menyangkali itu dia harus menginjak wajah itu. Kenapa dia bisa nyangkalin? Karena ketika dia ngelihat, dia dikasih di satu sel, dikasih makanan enak, tapi semua jemaatnya digantung terbalik di bawah lubang, terus digores ininya supaya darahnya netes pelan-pelan. Dan itu kesakitan, jadi dibalik kepalanya, digores bagian ini untuk netes pelan-pelan, gak boleh mati. Jadi kalau bisa ngerang sampai 3-4 hari. Jadi Rodriguez itu dikasih makanan, dan di situ disiksain, dan tiap malam dia dengar suara itu, tapi makanannya lagi di mukanya. Gila ya. Dan itu jemaat-jemaat yang dia pimpin. Lalu dia tanya sama orang Jepang itu,
Mereka nggak nyangkal kan? Enggak, mereka udah nyangkal semua. Mereka udah nyangkal Yesus. Tapi mereka nggak penting buat kami. Yang penting lu nyangkal. Kita nggak siksa lu, tapi kita akan taruh orang itu setiap hari. Mati ganti, setiap hari lu dengar terangannya. Itu bisa gila nggak? Ya, sehingga slide selanjutnya teman-teman. Ini susahku ini tafsiran dia ya. Boleh percaya nggak boleh percaya, tapi ini menggelitik saya. Dia ngomong apa? Akhirnya Rodriguez itu menginjak Fumia itu, mengatakan apa? Aku meletakkan kakiku di wajah dia yang selalu ingin kurindukan, kucintai, Yesus, ya kan? Dan ada suara di telingaku, injek. Kata dia dengan mata yang penuh belas kasihan, injek. Aku tahu ketika kamu nginjek, penderitaan hatimu sakit. Ya, itu seperti kaki yang menderita di tengah plague itu apa ya? Wabah kengerian ini di Jepang. Tapi pain itu is enough. That pain alone is enough. I understand your pain and your suffering. It is for that reason that I am here. Kan dia udah berdoa minta Tuhan kekuatan, dia nggak dapet. Dan dia lihat siksaan itu, dia ngomong apa? Lord, I resented your silence. Aku benci kediamanmu. Dan dia dengar suara Tuhan. I was not silent, I suffered beside you. Ya ini bisa dijadiin pembenaran untuk penyangkalan karena melihat cinta. Tapi saya mau menggelitik bahwa dari isu yang saya angkat ini menggetarkan banyak orang Kristen loh. Dan sampai akhir, kalau di filmnya nggak kelihatan, sampai akhir Rodriguez itu bertanya, bernangis, kan dia nggak mati-mati kan sampai tua di Jepang. Dan dia ngomong apa? Ternyata nyangkal itu sakit, karena lu menyangkali orang yang paling kamu cintai. Dan demi orang-orang itu nggak dilepasin dan disiksa. Teman-teman, inilah kekompleksitasan dunia. Ya, saya tidak ngomong ini benar, penyangkalan benar. No, saya tidak ngomong itu. Tapi ada kompleksitas pergulatan eksistensial Rodriguez. Dan dia tidak melakukan itu berdasarkan kebencian. Malah ketika dia mau martir, dia itu melakukan berdasarkan kebanggaan sebagai orang Kristen, harus mati buat Tuhan supaya terkenal, supaya namanya tercatat, tidak mempermalukan keluarganya. Dan di sini dia akhirnya mempermalukan. Dan dia ngomong ternyata jadi Yudas itu juga nggak mudah, makanya Yudas bunuh diri, teman-teman. Dan terbukti dia ketika di akhir hidupnya itu, di novel itu menuliskan dia tetap melakukan komuni. Aku adalah orang berdosa yang diam-diam melakukan komuni, perjamuan kudus kepada orang-orang yang jatuh dan menyangkal waktu itu karena ketakutan, tapi mereka bersama-sama berseru untuk anugerah Tuhan. Teman-teman, ini sesuatu orang Jepang sih memang kompleks ya, makanya yang suka anim saya ngerti sih kenapa ya. Nggak langsung A, B, C, D, ini kayak gini nih tulisannya ya. Teman-teman, ini sesuatu yang real. Apakah kekristenan sebetulnya mengajari kita untuk spirit martir? Ya, untuk bagaimana menyongsong kematian demi kesaksian buat Yesus. Dan ketika kita ditolak, kita merasa bahwa ini adalah panggilan kita sebagai orang Kristen. Memang kita ditolak di dunia ini karena dunia ini gak kenal Tuhan. Dunia ini cuma kita yang mengenal kebenaran. Apakah seperti itu, teman-teman? Nanti kita akan bahas itu. Dan di sini saya mengambil dari kisah seorang tokoh yang bernama Stefanus. Ya. Dan Stefanus digambarkan apa, saudara-saudara? Dia justru dituduh oleh Yahudi sebagai seorang yang menyangkali firman, menyangkali Yahweh. Karena apa? Karena orang Yahudi yang benci sama dia ngomong bahwa dia melawan bait suci dan melawan Taurat, firman. Jadi Stefanus disebut sebagai seorang yang murtad dari iman keyahudian. Ya. Padahal mereka juga menulis, Alkitab menulis bahwa Stefanus itu memperform miracles and sign dan dipenuhi dengan bijaksana, sehingga ketika berbicara dengan mereka banyak bisa menjawab pertanyaan mereka. Dan dia juga diurapi oleh Roh Kudus, bahkan dikatakan tubuhnya kelihatan seperti malaikat. Saya meneliti naskah-naskah kuno, ternyata orang-orang yang baca Alkitab, orang-orang yang sungguh-sungguh itu biasanya awet muda, teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman belajar mindfulness, brain science segala macamnya, itu memang ketika kita mengolah tubuh kita dengan sesuatu yang baik, yang sehat, oksigen yang bagus, pola ritual yang baik. Biasanya kalau rajin doa jam segini sampai segini ritualnya baik, tidurnya jam berapa, ya tubuhnya lebih sehat.
Ya, ada disebut Saint Anthony itu bertapa berapa tahun setelah keluar, kok nggak tua itu di naskah-naskah kuno itu terjadi, saudara-saudara ya. Dan ternyata Alkitab ngomong Stefanus wajahnya kayak malaikat, ada kemuliaan, ada terang. Dan di situ dia disebut sebagai seorang penyangkal, ya, karena dia menyangkali firman dan melawan bait suci, teman-teman. Tapi Stefanus tetap di dalam keteguhannya. Dan di sini kita lihat apa dari Stefanus? Ada sesuatu yang indah, saudara-saudara, sebetulnya yang dilakukan Stefanus. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Dan Stefanus juga membalas akhirnya. Slide selanjutnya mengatakan bahwa, hei kamu orang-orang Yahudi, kamu menerima Torah yang dianugerahkan oleh malaikat, tetapi kamu juga enggak memeliharanya. Ya, ada perdebatan, ya. Tapi rada beda perdebatannya. Karena perdebatan orang Farisi, oh Stefanus terkenal, banyak rakyat dengerin dia, umat percaya dia, umat dengerin dia, banyak mujizat terjadi. Mulai mereka terancam kekuasaan dan mengatakan, jangan-jangan ini dia itu sedang melawan, menghujat bait Allah dan menghujat Taurat. Tapi Stefanus akhirnya mengatakan, kamu itu loh dapat Taurat, kamu mendapat Taurat yang dari malaikat, tetapi kamu nggak pelihara itu. Jadi sopo sing hujat gitu kan? Penghujat mengatakan penghujat. Dan waktu Stefanus mengatakan ini dikatakan dengan satu sikap, bukan karena gue yang benar, lu yang salah. No. Ya. Waktu diadili dia sendirian, waktu diserang dia sendirian. Jadi kekristenan bukan sesuatu yang arogan. Gue yang paling ngerti benar, lu nggak ngerti, dasar Farisi, lu yang lawan Torah, lu yang penghujat. I don't think so ya, spirit Stefanus itu seperti itu. Ya. Teman-teman, ketika kita mempelajari ini, Taurat itu sesuatu yang penting di dalam Yahudi. Mengapa? Karena Taurat itu diberitakan oleh Yahweh. Dikatakan bahwa 10 dasatita itu diukir oleh tangan Tuhan sendiri dan diberikan kepada Israel sebagai anugerah Tuhan, sehingga orang Israel sangat memelihara Taurat. Kesetiaan kepada Tuhan ditandai dengan memelihara firman. Dan saya percaya tradisi kesetiaan Kristen terbangun dari pandangan ini, karena dikatakan bahwa Yesus adalah firman Allah yang sejati yang menjadi manusia, oke? Maka kita bisa melihat kesetiaan orang Yahudi terhadap Taurat. Ada satu kitab di tengah-tengah PLPB yang namanya Kitab Makabe. Saya akan bacakan di sini salah satunya. Jadi ketika Kitab Makabe, orang Israel itu sedang dianiaya dengan seorang tokoh yang bernama Antiochus Epiphanes IV. Ya, disebut sebagai kaisar yang madness, gila, karena dia benar-benar membuat Yahudi itu melawan semua Taurat. Yang disunat nggak boleh sunat, yang nggak mau makan babi dipaksa makan babi, bait suci menyembelih domba diganti babi, ditulisnya Zeus bukan Yahweh. Itu terjadi di tengah-tengah PLPB sebelum zaman Yesus. Dan di situ dicatat ini, kalau ada waktu baca kitab Makabe sambil putar lagu-lagu Yahudi, keren ya. Saya baca kitab ini sampai selesai, dan ada satu bagian yang penting, ini tidak begitu menderita ya. Ketika orang Israel diserang sama orang Yahudi, jadi orang Israel tuh lari ke padang gurun untuk berdoa mencari kebenaran, dikejar sama orang roh Yunani waktu itu. Ya, Antiochus Epiphanes itu terusannya daripada Alexander the Great. Ada 3 raja, satu yang paling kuat itu Antiochus Epiphanes. Nanti baru Romawi masuk. Jadi sebelum itu Yunani. Dan ketika Yunani masuk, mereka tuh dikejar sampai padang belantara, dan orang Yunani tahu orang Yahudi itu melihara Taurat. Jadi kalau Taurat, sahabat nggak boleh perang, ngerti? Jadi saking setianya mereka nggak perang waktu sabat. Jadi mereka benar-benar menerima pembantaian massal dengan tidak berperang. Dikatakan apa? Akhirnya ketika mereka menyongsong orang Yunani, datang pasukan Romawi, Yunani membantai keluarga, membantai bangsa mereka, dikatakan apa? Marilah kita mati dengan hati yang lurus. Langit dan bumi menjadi saksi bagi kami bahwa kalian menewaskan kami dengan sewenang-wenang. Ada injustice di situ. Ya. Maka orang-orang asing itu mulai menyerang mereka pada hari Sabat, dan orang-orang Yahudi itu mati semua beserta istri, anak-anak, dan ternak mereka, lebih kurang 1000 orang. Gara-gara nggak mau perang, naatin firman. Jadi sebetulnya spirit kesetiaan ini udah ada di Yahudi, bukan di Kristen saja. Dan ada itu, waduh, ada ibu yang anaknya digorok satu-satu. Dia lihat dikulitin atau digorok, saya lupa, dan dia harus lihat sampai yang terakhir anak yang dicintainya. Dan dia tetap memilih mentaati Taurat atau firman. Jadi sebetulnya spirit kesetiaan dan cinta itu sudah ada di dalam keyahudian kepada firman atau Taurat. Ya.
Makanya kekristenan hanya melanjutkan karena memang Kristen kelanjutan dari itu. Dan di situ dilihat kesetiaan kepada Sang Firman yang menjadi tubuh. Kalau itu dulu firman yang scroll, yang dinyatakan, yang ditulis, yang diajarkan turun-temurun. Sekarang firmannya itu Yesus menubuh. Yang bisa dirasain cintanya, yang mereka lihat kebangkitannya gereja mula-mula. Dan mereka setia, bukan cari mati. Kekristenan bukan cari mati, tapi kesetiaan kepada firman Tuhan inilah yang membuat mereka sungguh-sungguh. Jadi jangan buru-buru. Gimana kita ditolak? Pasti kita ditolak. No, bukan di situ kuncinya. Bukan lu ditolak, bukan lu mati karena mengabarkan Injil. Apalagi sekarang lu gak dibunuh-bunuh. Nanti lu menciptakan mitos-mitos di, gue kayaknya sudah tersiksa seperti rasul-rasul karena gue ditolak daripada bos gue gitu ya. Gue dipecat dari kerjaan. No, itu bisa teman-teman. Tapi dia semua itu kadang-kadang karena kita juga terlalu insecure dengan diri kita. Kita terlalu mengait-ngaitkan dengan yang kenyataannya berbeda pada waktu ini, saudara-saudara. Bukan berarti tidak ada penolakan. Ya, ada penolakan, tetapi apakah setiap penolakan berarti karena mereka menolak firman atau memang kita yang kurang beres? Ya, itu perlu. Bisa karena nggak suka kebenaran, tapi bisa juga karena memang kita nggak beres. Kita sok bener. Ya. Teman-teman, ketika saya melihat ini, sebetulnya ada sesuatu yang unik. Jadi di situ ada teriakan keadilan. Slide sebelumnya, ada teriakan akan keadilan ketika seseorang itu menjadi martir. Saya agak lompat-lompat ya teman-teman, maaf ya. Ada keteriakan kesewenang-wenangan. Ada ketidakadilan ketika ada kejahatan. Dan di sini teman-teman menjadi sesuatu yang unik. Minggu lalu saya berkhotbah di Surabaya di satu gereja dan ternyata cocok. Saya berdoa tentang sacred prayer. Ternyata sacred prayer itu berbicara, saya ambil naskah dari Hagar yang teriak kepada Tuhan. Nggak tega anaknya mati, dia teriak sama Tuhan, dia nangis. Saya merasa itu adalah sacred prayer. Kenapa? Doa sakral itu karena tubuh kita adalah Roh Kudus, bait Roh Kudus. Semua yang kita doakan dengan jujur dan tulus di dalam tubuh kita adalah doa sakral, oke? Dan di situ ada ketidakadilan yang dia alami. Abraham cuma kasih dia, Tuhan nggak ngomong Abraham harus ngasih dia apa, tapi cuma dikasih minuman dan roti, betul? Di situ dia teriak, dia sedih. Bahkan saya mengatakan, Ismail yang nggak bisa dia coba, dia udah nggak bisa doa. Di situ nafas dia juga menjadi sesuatu yang sacred prayer. Karena apa? Tuhan ngomong ketika lihat Hagar nangis, Tuhan mendengar suara Ismail. Jadi Tuhan dengar karena kehausan mau mati. Jadi teman-teman, ketika kamu nggak bisa berdoa, kamu cuma nangis, kamu udah mau mati, itu adalah sebuah doa juga. Ketika itu jujur dari batin kamu, Tuhan dengar. Dan ada satu kata yang keren, Hagar berteriak dengan nyaring, nyaring. Dan saya mengaitkan apa? Sacred prayer terjadi di kayu salib, sama ketika Yesus berteriak dengan suara nyaring, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada apa? Ada injustice, ada ketidakadilan yang orang bersuara kepada Tuhan. Jadi ketika kita lihat kisah ini, nanti kita juga lihat ternyata Stefanus juga berteriak dengan nyaring. Ini saya percaya itu ada sebuah sacred prayer. Doa yang jujur di tengah teriakan tubuh kita, di tengah keterjepitan yang kayak lagu tadi yang saya katakan. Ketika ada badai, ketika kita takut, kita teriak, Tuhan tolong, Tuhan kenapa lu gak muncul? Seperti tadi Rodrigo West, Tuhan di mana engkau diam. Itu adalah terakan doa yang sejati. Karena itu adalah doa Yesus di puncak penderitaan yang paling tinggi. Allahku, Allahku, mengapa engkau ninggalin gua? Sacred prayer. Boleh lihat di YouTube saya khotbah itu, teman-teman. Dan di sini saya ngelihat sama, ternyata saya dapetin sama, teman-teman. Fungsi di sini sebetulnya bukan kepada kamu mati untuk Kristusnya, tetapi lebih ke atas slide selanjutnya, marturia itu berarti bersaksi. Dan kalau kita lihat baca ayat sebelumnya, teman-teman, dia panggil, ini kata-kata Stefanus, dia panggil brother and fathers. Dia panggil orang yang ngomongin kamu itu penghujat Tuhan, kamu itu pengkhianat.
kamu itu bidat sesat. Dia mengambil brothers and fathers. Jadi ternyata kekristenan bukan yang oh ya udah lu dunia kan memang dunia, gua surga, memang kita beda, lu mati. Tapi waktu itu dia bilang saudaraku, keluargaku. Terus dia cerita apa? Saudara-saudara, kalau orang Israel baca Alkitab itu nggak kayak kita. Dia baca kita ini punya nenek moyang dulu keluar dari Mesir, ada namanya Abraham. Dia satu-satu cerita di bagian sebelumnya Stefanus. Artinya apa? Kita sama, kita bergulat, kita keluarga. Kalau kita bilang mungkin kita bukan sesama Israel, tapi kita human being yang bergulat dengan kehidupan dan sesuatu yang indah. Dia mengatakan apa teman-teman? Jadi ada cinta di sini. Jadi kekristenan ketika bersaksi bukan karena gue ditolak nggak apa-apa demi Kristus menderita, tapi apakah ada cinta ketika kita menyaksikan itu kepada orang-orang yang kepadanya kita memberitakan Injil? Apakah kita dipenuhi dengan kerinduan cinta yang kita rasakan? Stefanus merasakan cinta itu yang menghancurkan hatinya. Jadi dia pengen banget orang Israel bangsanya. Saya percaya di antara orang-orang yang merajam dia ada teman-teman dia. Ada orang-orang yang wajahnya dia kenal. Dan ketika dia menatap itu, mungkin dia pernah makan bareng, mungkin dia pernah duduk bareng. Karena kita tahu orang Israel pada saat itu sangat hospitable kepada sesama bangsanya, betul? Dan dia lihat wajah-wajah itu dan dengan kerinduan dan dengan cinta, saudara-saudaraku, keluargaku di sini. Tapi dia juga berani menegur. Oke? Dia menegur, kamu salah. Tapi teguran itu bukan karena lu salah, gue benar. No, teguran dibenarkan. Gue peduli lu, gue gak mau lu salah jalan. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen terlalu menekankan kebenaran. Tidak salah, karena kebenaran itu Tuhan. Tapi kebenaran tidak pernah dilepaskan dengan cinta, betul? John Calvin mengatakan ketika kebenaran lu lepaskan dari cinta, that is not truth. Cinta yang meresapi kebenaran. Sehingga apa? Sehingga kita ketika melihat anak gua tidak benar, ada tangisan, teman gua nggak benar, dan kita ngomong sama dia, kita dimusuhin, tapi cinta kita nggak berubah buat dia. That is martyria. Mengerti teman-teman? Beda. Jadi fokusnya bukan di matinya, tapi sebuah sikap yang mengalami cinta dan pengen cinta itu dirasakan pada orang lain. Dan karena cinta itu rasakan, Stefanus berani negur juga, tapi tegurannya penuh dengan cinta. Dan gak semua orang siap dengan teguran di sekitar kita, betul. Tapi hati kita tahu kita sayang gak sih sama orang itu. Dan bahkan sayang yang lebih besar adalah ketika apa? Ketika kita siap disalahpahami. Mereka gak paham, gak nangkep masuk kita, dan mereka pikir kita jahat. Tapi kita sendiri di hadapan Tuhan gak penting kata orang. Tapi gue tahu yang gue punya di hati gue pengen dia hidupnya diubahkan. That is martyria. Dan ketika menjelang mati dikatakan dia melihat Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Teman-teman, sesuatu yang luar biasa. Dia gak lihat biasanya, tapi ketika dia bersaksi dengan cinta yang terluka, di situ dia merasakan kehadiran Trinitarian love yang hadir bareng sama dia di tengah penderitaan dia paling dalam. Saya memikirkan salah satu perjalanan spiritualitas ketika kamu menjadi dewasa suatu hari adalah kamu bahkan siap dirimu tidak disukai. Tapi itu tidak membuat kamu tidak mencintai orang-orang yang salah paham atau gak suka sama kamu. Justru ternyata kamu masih cinta. Di situ cintamu gede, udah disalahpahami, diomongin di belakang. Tapi love itu gak bisa. Ada sih waktunya kesel pengen lu cita kepalanya, tapi tetap gak bisa lu cita. Lu lihat matanya. Akhirnya lu bilang, lu masih muda. Dia gak ngerti dia ngelakuin apa. Ngeselin sih. Tapi lu gak bisa benci orang-orang itu. That is Christian love. You know? Nanti sama anak tahu. Ya kan, kalau yang punya anak udah ngeyel-ngeyel, gue tahu, gue dulu kayak gitu ya. Nggak bisa nggak sayang, cinta itu gede, tapi kita tetap pengen dia ngerasain cinta Tuhan di dalam hidupnya, teman-teman. Ini sesuatu yang indah, teman-teman. Jadi ketika kita bicara tentang kasus tadi, unshakable itu bukan berarti berarti nanti kita mati sengsara. Saya yakin Stefanus nggak cari mati, dia cuma pengen bersaksi itu. Dan karena cinta yang besar itu, kalau dia harus akhirnya mati, ya udah. Serem nggak? Serem pasti. Makanya saya suka Teresa. Teresa pernah punya doa di dalam tulisan-tulisan pribadinya. Dia bilang, teman-teman jangan lu pikir hidup gue kayak dipenuhi bunga-bunga di sepanjang jalan. Kagak. Hidup gue dipenuhi dengan semak belukar, duri, sakit, gelap kayak di neraka. Teresa. Tapi dia ngomong apa? Tapi
Tapi kalau Tuhan pengen aku ke neraka dan itu nyenengin hati Tuhan, aku akan pergi. Kita sibuk-sibuk, lu mau percaya Yesus neraka atau surga? Dia bilang, kalau gue suruh ke neraka, gue pergi. Untuk nyenengin cintanya sama Tuhan. Teman-teman, sedia itu saya melihat Christianity bukan demi nakutin orang neraka surga percaya Yesus. Christianity berbicara hidup yang diberi dengan cinta seperti Yesus. Maka Yesus gak sering-sering nakut-nakutin orang ke neraka kan. Lu mau percaya gue gak? Kalau gak percaya lu neraka lu. Enggak. Yesus ngomong itu sama pemimpin-pemimpin Romawi yang jahat. Kalau kamu tidak bertobat akan ada keadilan Allah yang menghukum orang-orang jahat, bukan orang-orang biasa. Karena hal berbicara keadilan and justice of God. Bukan untuk nakutin orang supaya percaya Yesus. Karena Injil adalah kabar sukacita, kabar baik, kabar cinta. Kok lu takut-takutin neraka, kabar teror sayang, gitu kan? Maka saya sudah jarang mengatakan, bukan tidak percaya hidup yang kekal. Oh, beda. Saya tetap percaya kekal keindahan. Tapi kekekalan itu ketika cinta kita dan cinta Tuhan sempurna. Ketika setiap orang tidak akan lagi mengasihi, tidak akan lagi menyakiti sesama. Ketika kasih Allah sempurna. That is eternity with God. Teman-teman, saya akan akhiri sesi saya selanjutnya. Marturia itu berbicara tentang apa? Unshakable love, vulnerable love. Ya, saya tadi kasih gambar bambu ya. Karena bambu itu kayaknya aduh, lebih baik kan pohon beringin yang kokoh. Ini gara-gara saya nonton Kung Fu Boy Chin Mi ya. Dulu dia belajar ilmu Kung Fu. Wah, belajar kayak harus kokoh, kuda-kudanya kayak pohon yang gede. Tapi dia lihat kena angin ambruk pohon gede. Tapi bambu itu kena mau roboh tuh tapi balik lagi, mau roboh tuh balik lagi. Jadi justru yang unshakable adalah bambu, bukan pohon yang kokoh. Artinya apa? Bukan yang kaku tetapi juga bergulat dengan kehidupan. Yang seolah-olah kita kayak jatuh, kayak gak bisa nyintain. Balik lagi. Oh, seolah-olah kita doyong ke sana, tapi kita balik lagi karena kita berakar yang tepat di dalam Tuhan. Jadi bukan satu tapi bergerak, tetapi tetap kokoh di sana, unshakable. Ya. Dan sesuatu yang luar biasa. Kalau tadi doanya Hagar, doanya orang-orang Makabe, teriakan akan keadilan di mana Tuhan. Tapi kita lihat doa Stefanus ini agak berbeda. Karena dia tidak cuma meneriakkan keadilan, karena ada cinta yang besar. Jadi doa Stefanus meniru doa Yesus di atas kayu salib yang mengatakan mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya. Ini dikatakan apa? Ketika mereka sedang merajam Stefanus, dia berdoa, Tuhan Yesus terimalah rohku. Lalu dia berlutut dan nangis dengan suara nyaring kembali. Suara nyaring. Sacred prayer itu adalah sacred yang udah bener-bener lu teriak. Kayak lu mau mati, aduh Tuhan gak kuat, tolong. Dan dia bilang, berteriak dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah melawan mereka karena mereka gak tahu yang sedang dilakukan. Dan setelah itu dia mati. Ya, ini seperti siapa? Yesus. Jadi marturia berbicara bukan matinya, tetapi panggilan hidup dia ketika mengenal cinta Tuhan secara dahsyat. Dia pengen ceritakan itu kepada orang lain. Dan ketika menceritakan orang lain, bahkan dia karena cinta dia rela negur. Ada cinta itu yang gak berani negur karena dia takut dianggap jelek. Gue mau dikenal sebagai orang baik, gue gak mau dikenal orang jahat. Tapi ada orang-orang yang kadang-kadang perlu lu tegur. Lu tegur aja gak ngerti, ya kan? Lu tegur tapi lu harus cek dulu, benerkah teguranku itu karena gue mau sayang sama dia, atau karena sebetulnya gue emosi demi sayang dengan lu. Kan sering itu gak gitu kita ya. Karena benar-benar lu cinta dia. Dan ketika itu menegur, tapi ketika dia akhirnya harus mati karena cintanya, dia tetap bilang, Tuhan jangan hukum dia. Dia gak ngerti. Karena cinta yang begitu besar. Inilah marturia, martir. Kesaksian menceritakan cinta Tuhan kepada orang lain. Dan kita mengalami satu masa-masa disalah mengerti, tidak dimengerti. Tapi cinta itu besar karena cinta itu sudah menang di atas kayu salib. Ketika sampai akhir Yesus berteriak, di mana keadilan, mengapa aku sendirian? Tapi Yesus juga mengatakan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu yang dilakukan. Dan juga Stefanus mendoakan itu.
Walaupun dia dilemparin batu oleh wajah-wajah yang di dekat. Saya percaya hari itu ditulis ada Saulus yang lihat dan memegang jubah-jubah. Saya rasa Saulus melihat mata Stefanus di situ. Dan dia mungkin sudah mulai terkoyak. Kok ada orang yang udah dirajam kayak gini, dia tetap berdoa dan dia tetap menatap dengan penuh dengan cinta. Walaupun dia penuh dengan keterbatasan. That is marturia. Jadi bukan mati-matinya, bukan ditolaknya saudara-saudara, tapi cintanya yang nyata. Dan itu tidak dibentuk di dalam satu hari. Gue pengen mati buat Tuhan, maka gue bikin masalah supaya gue tetap mati dan ditolak sana sini. No, itu dibentuk dari cinta keseharian Stefanus. Yang dia tidak tahu kapan dia mati, tapi dia terus bersaksi, dia hidupin di dalam tubuhnya. Saya sering berkata seperti ini, mengajarkan kepada anak muda. Kalau kamu pengen sukses, kamu pengen jadi chef yang hebat, kamu bisa nggak jadi chef bebas? Kamu pengen, kamu terobsesi, kamu jadi chef hebat? Ya bisa kamu jadi chef hebat. Tapi beda mana sama orang yang suka masak? Bisa nggak jadi chef hebat? Bisa nggak? Bisa. Bisa lebih hebat yang jago nggak? Bisa kalah hebat nggak? Tapi kalau kalah hebat dia tetap masak nggak? Karena dia cinta masak. Kita kan diajarkan, kita harus menjadi yang hebat, kita capek. Kita tidak diajarin apa yang kita suka, apa yang kita cari, apa yang kita hidupin setiap harinya yang membuat kita sukacita. Spirituality bukan itu. Tujuan ke sana gue capek, gue mau martir buat Tuhan, tidak. Tapi melakukan dengan cinta apa yang dia rasakan dengan tubuhnya. Maka saya ngomong, waktu Teresa, waktu muda 16 tahun nyerahkan diri melayani di Kalkuta, itu dia punya kerinduan, pengen melayani orang-orang yang membutuhkan ke tempat-tempat tidak ada cinta. Gue pengen ada di sana. Teman-teman, setelah berpuluh-puluh tahun, tahu-tahu dunia mengenal Mother Teresa. Apakah waktu 16 tahun, aku mau melayani mereka, suatu hari nanti aku akan dikenal di dunia ini sejajar dengan Princess Diana, tapi gue Mother Teresa. Apakah dia mikir kayak gitu? Dia melakukan dengan cinta apa yang dia hidupi setiap hari. Ya, kayaknya nggak prospek sih ngurusin orang miskin gitu. Prospek terkenal apa? Dia ngelakuin terus. Kalaupun dia nggak terkenal, saya yakin dia sampai mati dia akan melakukan itu, betul? Begitu terkenal dia, wah gue Mother Teresa. Mungkin sedang gue gitu. Tapi dia sudah mencintai itu. Mau terkenal nggak terkenal bukan urusan gue. Dan itulah marturia, menceritakan cinta Tuhan dengan tubuh kita yang sudah merasakan cinta di dalam keseharian. Ya. Mari teman-teman kita belajar di dalam hidup kita untuk boleh menyatakan cinta Tuhan yang sudah kita alami. Ya, walaupun tentunya tidak mudah, ada teriakan-teriakan, ada kita ngerasa ketidakadilan karena kita disalah mengerti. Padahal kita tahu sendiri hati kita, walaupun tidak sempurna, ada cinta yang besar di sana. Kita pengen banget, tapi orang nggak mau tahu, nggak mau ngerti. It's okay. Karena Tuhan tahu. Dan dikatakan penghiburannya adalah Stefanus langsung lihat Tuhan, Bapa, Putra, Roh Kudus bareng sama dia. Ketika tidak ada seorang pun yang ada bareng kamu ketika kamu memilih jalan cinta. Seperti Kristus, seperti Stefanus, dia akan hadir buat kamu di tengah segala penderitaanmu. Indahnya adalah ada orang-orang seiman yang hadir buat temannya, amin. Sebagai kehadiran Kristus. Semoga ini boleh memberkati setiap kita.